Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara Y. Rudi Wartono. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Daun-Daun Bersemi Lagi. Dalam seri yang ke-86 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Meisin, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Rini Marjan sebagai Sariti, Ape Burhan sebagai Banyak Dekur, Benny sebagai Sanding, Dahlan sebagai Ki Panggalah, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Meisin menemui Arya Kamandanu yang tengah duduk melamun di serambi depan. Arya Kamandanu mengelak ketika Meisin menanyakan masalah yang tengah dihadapinya. Mengapa kau tidak mau berterus terang, Kakang? Aku tidak mempunyai masalah apa-apa. Tak ada yang perlu kau bantu, Meisin. Baiklah. Mungkin kehadiranku sudah tidak kau butuhkan lagi. Meisin, jangan kau tambah lagi beban pikiranku. Nanti kepalaku bisa meledak. Aku ingin membantumu, Kakang. Aku ingin berbuat sesuatu untukmu. Tapi rupanya kau tidak sudi menerima maksud baikku ini. Kamandanu, kaukah yang duduk di serambi depan itu? Kamandanu! Oh, maaf, ayahanda memanggil aku.
di rumah ini seperti tak ada artinya. Aku tahu, aku bisa merasakan. Tuan Hanggareksa tidak menyukai kehadiranku di rumah ini. Kalau bukan karena Kakang Kamandanu, barangkali aku sudah pergi, entah kemana. Bagiku, rumah ini terasa sumpek. Aku hampir-hampir tak bisa bernafas di dalamnya. Dengarlah, Kamandanu. Apa yang kurencanakan ini adalah untuk kebahagiaanmu, Le. Kau nanti yang senang. Yang memetik buahnya bukan siapa-siapa, Le. Kalau saya merasa tidak menanam, apakah pantas jika memetik buahnya, Ayah? Yang menanam memang bukan kamu, tapi aku, orang tuamu. Kan sudah pantas kalau anak menikmati hasil pekerjaan bapaknya. Tapi tentu saja pekerjaan yang baik. Begini, Kamandanu. Sejauh-jauh terbang burung, akhirnya toh harus berhenti untuk membuat sarang. Petualangan, pengembaraan, hidup berkelanan jajah deso Milangkori, itu baik-baik saja, Le. Sebagai anak muda, harus banyak pengalaman, harus banyak yang dilihat, harus belajar membuat perbandingan-perbandingan. Ini memang merupakan tahap untuk mencapai kedewasaan. Dan tahap ini suatu ketika harus dilewati. 5 tahun kau pergi mengembara, dan sekarang kau harus membuat sarang. Kau masih mempunyai orang tua, Le. Kau tidak perlu susah payah bekerja sendiri. Jika kau mau menurut, aku jamin, hidupmu bakal senang, Le. Apakah Ayah sedang membicarakan rencana perkawinan saya dengan putri Paman Banyak Tekur? Bagaimana kau tahu? Hah? Saya tahu dari Sariti sendiri. Bahkan saya telah kena getahnya. Saya telah memetik hasilnya. Pacar Sariti marah-marah dan melabrak saya. Kami terpaksa bertengkar dan berkelahi. Jangan hiraukan anak tumangkar itu. Pamanmu Banyak Tekur lebih memihak pada kita, Le. Tapi saya tidak bisa menerimanya, Ayah. Apa? Apa katamu? Dengar, Kamandanu. Aku mempunyai alasan yang kuat. Mengapa buru-buru merencanakan perkawinanmu? Aku tidak ingin kau hidup menggelandang lagi. Aku tidak ingin masa depanmu menjadi hancur di tengah jalan. Tidak, Ayah. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Perkawinan seperti itu hanya akan membawa malapetaka. Perkawinan tanpa cinta hanya akan membuat penderitaan bagi kedua belah pihak. Dengar dulu, Kamandanu. Tidak. Saya tidak mau, Ayah. Saya tidak mencintai Sariti. Dan Sariti pun sudah mempunyai pilihan yang lain. Dia tidak akan bahagia menjadi istri saya. Kamandanu! Aku ini apamu, ha? Ayah adalah orang tua saya. Oh, Kamandanu. Apakah kau tidak tahu? Apakah kau tidak bisa melihat seperti apa keadaan ayahmu sekarang ini? Hah? Lihatlah, Le. Bukalah matamu dan lihat. Ayahmu ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya kebanggaan lagi. Ayahmu sudah seperti seonggok sampah.
anakmu Dwipangga seperti itu kelakuannya. Seperti babi. Bahkan dia tidak sudi menengok ketika aku sakit parah. Dan sekarang kau mau menyakiti hatiku juga. Oh, apakah hidupku harus gagal? Ayahanda, bukan maksud saya mau menyakiti hati Ayahanda. Hanya kau, Kamandanu. Hanya kau satu-satunya yang bisa kubanggakan, Le. Tapi rupanya kau pun mau menendang mukaku dengan semena-mena. Oh, Anggareksa. Mengapa sisa-sisa hidupmu harus kau isi dengan tontonan-tontonan yang menyakitkan ini? Maafkan saya, Ayahanda. Maafkan saya. Kakang. Tinggalkan aku, Mesin. Pikiranku sedang kacau. Biarkan aku sendiri. Aku tahu dari Birongkot persoalan apa yang sedang kau hadapi. Aku kesal. Mengapa aku harus selalu kesal dan kecewa? Kakang, mungkin maksud ayahmu baik. Dia ingin membahagiakanmu. Apakah kebahagiaan bisa dicetak seperti sepotong makanan? Kalau kebahagiaan mudah didapat, tidak akan ada kekacauan lagi di muka bumi. Semua orang akan tertawa. Tak akan ada lagi ratap tangis. Tak akan ada lagi perbuatan kekerasan. Kau tahu, dunia bisa menjadi kacau balau begini karena kebahagiaan begitu susahnya ditangkap. Kebahagiaan seperti burung-burung terbang di udara dengan sayap-sayap ajaib. Dan kita semua yang hidup di permukaan bumi ini adalah para pemburu yang konyol. Kita selalu menjadi permainan burung-burung celaka itu. Kita selalu menjadi permainan apa yang bernama kebahagiaan. Itulah sebabnya di mana-mana ada perang, ada permusuhan, ada pertentangan, pertikaian berdarah, ada ratap tangis, ada penderitaan yang merintih siang malam. Kalau begitu, kau menganggap kebahagiaan itu tidak pernah ada. Apakah kau bisa menjawab pertanyaan itu untukmu sendiri? Sudahlah, Kakang. Mengapa kita tidak hidup secara wajar saja? Itu bukan jalan keluar. Tapi itu meringankan beban. Kita manusia memang merindukan kebahagiaan di sepanjang hidup kita. Seringkali kita kecewa karenanya. Namun begitu, kita harus tetap sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup dikelilingi orang-orang lain. Karena itu, kita harus banyak belajar untuk bisa menghargai maksud baik orang lain. Menurut pendapatku, apa yang direncanakan ayahmu itu cukup bijaksana. Mesin, apakah kau mengharapkan agar aku mengawini wanita lain? Menurut Birongkot, gadis itu namanya Sariti. Dia gadis yang baik dan manis. Dan dia warga desa Kurawan juga. Tapi aku tidak mencintainya. Apakah itu tidak cukup jelas? Mesin, aku hanya mau mengambil istri wanita yang kucintai dan mencintai aku. Oh, aku tahu. Aku tahu. Mungkin kau mengharapkan agar aku mengawini wanita lain. Tapi itu tidak mungkin. Itu tidak akan pernah terjadi. Bukankah kau tahu apa yang kuinginkan? Kau tahu apa yang kudambakan? Sariti, Sariti. Ada apa, Ayah? Kau lihat 40 pot bambu yang dipanjangkan di halaman rumah kita itu? Iya, Ayah. 3 hari lagi halaman rumah kita akan ramai dikunjungi orang. Mereka akan berdatangan untuk melihat tontonan yang menarik.
Ya. Dan kau pun harus ikut menonton. Kau harus melihat sendiri siapa nantinya yang bakal menjadi jodohmu. Saya sebenarnya malu, Ayah. Mengapa harus dengan cara seperti ini? Itu sudah menjadi keputusan kepala desa. Dan sudah menjadi adat kebiasaan di desa kita. 2 orang pemuda yang menginginkan seorang gadis, maka harus memperebutkannya di atas 40 potong bambu. Tapi Ayah... Cukup. Kau tidak usah membantah. 3 hari lagi, Sanding dan Kamandanu akan menunjukkan kemampuannya di atas potongan-potongan bambu itu. Dan yang keluar sebagai pemenang berhak membawamu pergi. Ini sudah merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Kecuali salah seorang di antara mereka mengundurkan diri. Bagus. Ya. Terus. Perhatikan kakimu. Awas. Bagus. Terus. Terus. Bagus. Awas. Kaki kananmu. Kaki kiri. Kanan. Terus. Iya. Sekarang berputar. Ayo berputar. Bagus. Terus berputar. Bagus. Ya, cukup. Cukup. Turun. Bagus. Bagus sekali. Gerakanmu cukup lincah dan gesit. Kau pasti akan memenangkan pertandingan nanti. Kamandanu tak mungkin bisa melakukan gerakan di atas potongan bambu seperti yang baru saja kau lakukan. Dia pasti akan keok dan Hanggareksa akan mendapat malu. Tapi belum tentu saya akan menang, Ayah. Apa? Kau pasti menang. Di seluruh desa Tumangkar ini, tak ada yang bisa mengalahkanmu dalam adu ketangkasan di atas potongan bambu. Apalagi Kamandanu. Ayo, sekarang ambil tongkat rotan itu. Aku akan melihat sampai sejauh mana kemampuanmu bertarung di atas potongan bambu. Ayo, cepat ambil tongkat itu dan naik. Baik, Ayah. Dengan lesu, Sanding memungut tongkat rotan, kemudian melompat ke atas potongan bambu. Kakinya kelihatan bergetar karena menjaga keseimbangan tubuh agar jangan sampai terjatuh. Sementara itu, Ki Panggalah sudah lebih dulu berada di atas potongan bambu. Ayah dan anak itu kini berhadap-hadapan muka. Nah, kau sudah siap? Ya, Ayah. Kau sudah siap? Awas, aku akan menyerangmu. Ki Panggalah segera menyerang Sanding. Sanding melompat kiri kanan untuk menghindari serangan. Bambu yang selesai mereka injak sampai gemeretak dan bergoyang-goyang. Tiba-tiba Sanding lengah. Kakinya belum sampai menapak di ruas bambu ketika ayahnya sudah kembali menyerang dengan tongkat rotan. Goblok. Baru 2 jurus kau sudah jatuh. Saya tidak siap untuk bertanding, Ayah. Kau jangan bikin malu ayahmu. Kau harus siap. Kau hanya malas, tidak mau berlatih dengan keras. Apa kau ingin Sariti direbut orang? Saya kira keputusan kepala desa ini tidak adil, Ayah. Bagaimana kau bisa bilang tidak adil? Ayah, Sariti mencintai saya. Seharusnya Sariti menjadi milik saya, Ayah. Hei, Sanding.
Sariti pasti akan menjadi milikmu. Tapi kau harus mau kerja keras untuk itu. Kau harus dapat menjatuhkan Kamandanu dari atas potongan bambu. Kau laki-laki. Kau harus memperoleh seorang wanita idamanmu dengan kemenangan. Ayo, pungut lagi tongkat itu dan naik. Ayo cepat. Aku akan melatihmu dengan keras selama 3 hari ini. Kalau kau malas, kau akan sakit. Aku sendiri yang akan menghajarmu dengan tongkat rotan ini. Ayo, naik, cepat. Baik, Ayah. Minum. Kita istirahat dulu. Ayo, diminum. Tidak, Ayah. Ada apa kau ini, Sanding? Kau seperti orang tidak punya gairah. Kau lemas. Kau takut ya? Kau gentar melawan Kamandanu? Tidak, Ayah. Kalau takut, lebih baik kau mati saja. Aku tidak suka punya anak penakut. Kau harus menjadi seperti aku, bapakmu ini. Kau tahu siapa bapakmu kan? Dulu, ketika masih muda, aku dapat mengalahkan 3 orang pendekar sekaligus dalam 1 malam. Mereka semua kubuat kalang kabut di atas potongan bambu. Bahkan salah seorang di antaranya terpaksa diangkut ke rumahnya karena luka-lukanya. Dan sekarang kau harus menggantikan aku. Kalau kau bisa memperoleh wanita dengan cara seperti ini, kau akan lebih terhormat. Kau akan bangga dan istrimu nanti akan menghargaimu sebagai laki-laki. Tapi saya belum yakin akan menang, Ayah. Kalau sampai kalah, berarti kau menghina aku. Di mana akan kusembunyikan mukaku ini, ha? Tidak. Kau harus menang. Kau harus bisa menghajar Kamandanu sampai terjungkal dari atas bambu. Anak harimau, kalau sudah besar akan bertaring kuat seperti bapaknya. Dan nanti dia pun akan menjadi raja rimba seperti bapaknya. Dan kau, Sanding, kau anak pendekar, anak jawara, harus jadi jawara pula. Ingat, kau jangan sampai mengecewakan aku. Aku tidak yakin akan bisa memenangkan pertarungan itu, Sariti. Ya, aku sudah melihat sendiri kemampuan Arya Kamandanu jauh berada di atasku. Aku pasti akan kalah. Dan kalau aku kalah, berarti kau akan menjadi milik orang lain, Sariti. Tidak, Kakang. Siapapun yang akan keluar sebagai pemenang tidak akan mempengaruhi ketetapan hatiku. Tidak bisa, Sariti. Siapa yang menang akan berhak mengambilmu sebagai istri. Aku tidak mau, Kakang. Itu sudah menjadi keputusan kepala desa. Ayahmu, ayahku, dan ayah Kamandanu sudah setuju. Dan nanti ada banyak saksi yang melihat jalannya pertarungan itu. Aku tidak peduli, Kakang. Mereka tidak adil. Iya. Mereka memang tidak adil. Mereka telah memojokkan kita. Mereka akan memisahkan kita. Biar saja, Kakang. Jangan hiraukan mereka. Dan kalaupun kau yang kalah, aku akan tetap bersamamu. Aku belum menemukan cara untuk mengatasi kesulitan ini, Sariti. Mengapa Kakang tidak menolak saja? Menolak bagaimana? Ya, menolak pertarungan itu, Kakang. Aku tidak mau dibunuh ayahku sendiri. Apa kau tidak kenal watak ayahku?
Justru dia yang bernafsu sekali mendukung usul kepala desa. Dia sangat mengharapkan agar aku dapat keluar sebagai pemenang. Dia melatihku habis-habisan dari pagi sampai jauh malam. Tapi aku tetap tidak yakin dapat mengalahkan Kamandanu. Kamandanu mempunyai ilmu seperti hantu. Kau lihat sendiri, dia bisa bergerak seperti angin. Ya, mungkin bukan jodoh kita, Sariti. Kakang jangan putus asa. Kau sampai hati melihat aku menjadi bulan-bulanan Kamandanu. Aku malu sekali kalau sampai hal itu terjadi. Kang, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku akan berusaha. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menemui Kakang Kamandanu. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sariti untuk mengatasi kesulitan mereka? Dan mengapa dia mau menemui Arya Kamandanu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.